Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba." Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang aku katakan kepada kamu, aku katakan juga kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, inilah tiba saatnya kita merayakan Advent, di mana kita sungguh-sungguh memulai kalender tahun baru liturgi dibuka dengan Advent. Karena itu Bapak Ibu, kita sungguh bergembira membuka ini. Dan nyala lilin satu nyalanya kecil. Tetapi makin hari, makin minggu, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Dan itulah semangat kita, semangat yang menggebu-gebu. Semangat kita selalu berkobar-kobar, mulai tahap demi tahap demi tahap. Selalu begitu, untuk menyongsong Kristus yang lahir. Namun, di balik songsongan Kristus yang lahir, kadang-kadang kita lalai, kita terlena. Allah sik suwi, Allah masih lama, Allah untuk apa dipersiapkan dengan baik-baik, paling-paling yo ngono. Untuk apa ini Natal ya paling yo ngono. Tapi kalau kita jeli melihatnya, sebetulnya Natal sekarang dan Natal yang akan datang, Natal yang akan datang lagi berbeda-beda. Berbeda-beda dalam kebutuhan-kebutuhan. Menanggapi kebutuhan-kebutuhan masing-masing kita, responnya macam-macam. Mungkin kita memberi respon sangat cepat. Oh iya ini, ayo beli. Oh iya, ayo beli, ayo beli. Itu yang mempunyai uang seperti itu. Tetapi mereka yang tidak punya uang, mereka harus ngaplo-ngaplo-ngaplo-ngo. Dan itu banyak orang yang seperti ini. Di mana tahun baru, tahun yang akan kita Natal yang akan kita nikmati dengan tahun baru nanti, sungguh kebutuhan-kebutuhan sangat tinggi. Oleh karena itu kita harus teliti, harus cermat mengelola finansial ekonomi kita. Kalau tidak, kita akan hanyut di bawah imbasnya sarana-sarana ini. Bagaimana tidak, diskon-diskon mulai banjir. Coba aja di mal-mal, di TP misalnya, di diskon-diskon mulai membanjir, bonus-bonus bertebaran. Tapi itu untuk orang-orang yang punya. Bagi mereka yang tidak punya, harus ngempet, lebih baik tidak ke sana, lebih baik di rumah aja.
ditemani anak-anak, ditemani istri, temani suami. Ya didik nang ngene kebun bibit itu, kebun bibit sing gak mbayar iku ae. Sing gak mbayar di bonbin sing bayari murah dan seterusnya. Tuku ya paling tuku ya bakso sak mangkok gawe wong loro. Ayo gawe sak mangkok gawe wong loro. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita menyikapi semacam ini, apa yang harus kita sikapi? Kalau mereka yang punya sungguh ampuh bisa menerima itu, tapi mereka yang tidak punya harus ngempet. Di mana saat-saat ngempet itu merasa bahwa Tuhan tidak menghiraukan dia. Tuhan kok pilih kasih, Tuhan kok semacam ini dengan orang-orang yang berduit. Waduh, enak berduit, naik mobil, naik ini, parkir di lalu nyantap ini hamburger ger lah, wah pokok sing gergeran pokoknya, sing gergeran. Kita ini apa ini? Secara yang terkasih, kita diingatkan akan hal ini, bahwa diri kita sungguh-sungguh Tuhan tidak hadir. Tuhan sangat cinta kepada diri kita. Tuhan nampaknya memang jauh, seperti dalam doa pembukaan, nampaknya jauh ketika kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Merasa ditinggalkan. Tetapi begitu dekat dengan Tuhan, karena merasa, loh kok dikabulkan, loh kok ada orang yang memberi saya, loh kok ada orang yang prihatin dengan saya. Diberikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sendiri mengalami hal ini berhari-hari, bermacam-macam. Dan itu semua sungguh-sungguh adalah ekspresi jiwa kita. Apa yang dihaturkan dalam bacaan pertama, mata kita tidak melihat, Tuhan merasa jauh. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengar. Sarana-sarana onderdil kita tidak mampu menangkap Tuhan. Nampaknya jauh. Tetapi dalam bacaan kedua, kita adalah anak-anak Allah. Kita diperhatikan oleh Allah. Kita dimanja oleh Allah. Karena kita benar-benar milik Allah. Jangan memikirkan apa yang kamu haturkan, pembelaan-pembelaan kata-katamu. Justru dalam hal ini kamu menjadi saksi, kesempatan untuk bersaksi bahwa hidup ini tidak dikelola, dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan fisik saja. Tetapi kebutuhan rohani ini lebih penting. Kebutuhan-kebutuhan fisik selalu habis. Kebutuhan rohani selalu meningkat. Dan itu kita alami sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tetap teguh, kita tetap tabah dalam menghadapi situasi seperti ini. Maka berjaga-jaga adalah sikap yang bijaksana untuk diri kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa selain mengatur, merawat anak-anak. Supaya anak-anak rukun, damai. Tidak liar, anak-anak bisa kumpul. Tidak biak-biakan ke sana kemari. Meskipun tidak ada bapaknya, tapi anak-anak tetap. Meskipun tidak ada ibunya, tapi anak-anak tetap. Tidak hanya mereka yang ditunggoni dua pasang suami istri itu aman. Tapi semoga kita juga yang ditunggoni oleh satu orang tua tetap setia. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah mumpung kita diberi kesempatan untuk bersaksi bahwa dalam diri kita ada Tuhan yang merajai kita, yang membuat diri kita tetap setia
sabar dalam menerima kenyataan. Dan kita ingin bahwa terus berjalan, terus melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Kita tidak mengumpat Allah, kita tidak mengolok-olokkan Allah. Allah biarlah bekerja sendiri. Mungkin di luar kuasa kita, di luar batin hati kita, Tuhan bekerja. Tapi Allah pasti bekerja dan Allah adalah baik, Allah adalah kasih. Maka apa yang dilakukan baik dan penuh kasih. Inilah yang diaturkan oleh diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita tidak mengikuti orang-orang tetangga-tetangga yang lain. Tetangga-tetangga yang lain begitu liar, begitu beringas menghadapi masalah-masalah ini, kacau, cemas, takut, marah-marah. Pada anak-anaknya marah-marah. Setiap kali menjelang Natal atau menjelang tahun baru, kok mesti cemut, ngono pikiran ini. Cemut, waduh opo anak-anak itu njaluk iki, njaluk HP, njaluk sepatu, sandal, njaluk itu. Waduh, njaluk mobil sing sugih, njaluk sepeda motor matic, sepeda motor halah kau. Cemut pokoknya. Tapi bagi kita tetap setia kepada Tuhan karena rahmat Allah tumbuh dalam diri kita. Bukan kita yang hidup, melainkan Allah yang hidup melalui diri kita. Sehingga kesaksian-kesaksian kita, kesaksian-kesaksian Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.